Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Samani Numa dari kelompok 9 dan teman saya Nur Asisah dan Siti Khadijah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Permasalahan yang dihadapi oleh guru yang merupakan tugas dari mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu Suliana, MPD. Berikut pembahasan kami. A. Permasalahannya yang dihadapi guru. Sebagaimana kita tahu bahwa guru adalah seseorang yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada para siswanya. Islam sendiri menggolongkan seorang guru sebagai orang-orang beruntung di dunia dan di akhirat, sebab mereka merupakan sosok pendidik yang berilmu, menjuru kepada kebaikan dan menjaga dari keburukan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terlepas dari itu, seorang guru juga dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi guna membantu proses peserta didik dalam menentukan jati dirinya. Adapun secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh guru dari dulu hingga sekarang yang masih menjadi pekerjaan dan harus dituntaskan oleh seorang guru atau pendidik diantaranya yaitu: 1. Menyiapkan bahan belajaran. Banyak guru atau pendidik yang sepele akan hal ini, padahal menyiapkan bahan belajaran merupakan salah satu hal penting untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru harus membuat inovasi baru dalam menyiapkan bahan belajaran, misalnya seperti memilih bahan pelajaran yang pokok, bahasanya dekat dengan kehidupan siswa. Dengan begitu, siswa akan lebih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru. 2. Kegiatan mengajar yang kurang menarik. Terkadang ada siswa yang telah mengetahui tentang materi yang akan dipelajari sebelum materi itu disampaikan, sehingga bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi tersebut sangat menentukan perhatian dan respons siswa akan materi tersebut, dan guru dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam mengkondisikan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa pada masa kini. 3. Metode belajar yang tidak tepat. Pada permasalahan ini akan sangat menolong permasalahan poin pertama dan poin kedua apabila guru tepat dalam memilih metode pembelajaran yang akan diterapkannya dalam kelas tersebut. Tetapi banyak guru yang dalam membuat RPP-nya hanya sebatas menyalin RPP-nya telah ada sebelumnya, sehingga metode yang diterapkan pun masih metode-metode sama dulu yang terkesan membosankan dan tidak mampu mengarahkan siswa untuk aktif dan kegiatan belajar mengajar. 4. Masalah pribadi yang dihadapi guru. Adapun beberapa guru seringkali terbawa emosi akan permasalahan pribadinya yang terjadi rumah dan melampiaskan emosi tersebut pada siswa-siswa sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif.
karena kurangnya interaksi baik dari guru terhadap murid-muridnya dan paranya. Lagi siswa-siswa tersebut akan dibiarkan belajar sesuka hatinya tanpa ada pengawasan yang khusus dari guru sehingga pembelajaran akan kehilangan arah. Selain permasalahan-permasalahan umum yang telah disampaikan tadi, guru juga memiliki masalah-masalah khusus yang dapat berpengaruh besar terhadap ketenangan kerjaannya, seperti satu, guru yang kurang berpengalaman dalam mengajar. Dua, tidak memiliki pegangan pengetahuan atau simpati yang cukup luas terhadap permasalahan. Tiga, minat terhadap kerjaan tersebut kurang positif. Empat, bagi guru baru hendaknya lebih banyak menerima saran-saran dan informasi yang menjamin keberhasilan kerjanya. Lima, kurangnya kepedulian guru terhadap hal-hal tentang muridnya, misalnya presentasi, belajar, minat, tingkah laku, sikap dan sifat-sifat pribadi mereka. 6. Guru juga sering kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, misalnya menstimuli belajar anak, memelihara disiplin yang baik, menyesuaikan pengajaran dengan perbedaan individu, dan memilih bahan kepustakaan. Adapun permasalahan guru di Indonesia yang mencakup dua sisi, yaitu permasalahan secara umum dan khusus. Permasalahan umum guru di Indonesia yakni masalah kesejahteraan guru yang sudah bukan menjadi rahasia umum, dan tingkat kesejahteraan tersebut sangat memprihatinkan, yakni penghasilan para guru dipandang masih jauh dari mencukupi, apalagi bagi mereka yang masih berstatus sebagai guru bentuk atau guru honorer. Kondisi seperti ini telah merangsang sebagai para guru untuk mencari penghasilan tambahan di luar dari tugas pokok mereka sebagai pengajar, termasuk berklinik di lingkungan sekolah di mana mereka mengajar. Hal ini dapat mengurangi keprofesional guru, termasuk dapat menyebabkan guru melakukan praktek klinis di sekolah. Permasalahan khusus guru di Indonesia menurut Moyasa dari berbagai hasil kajian antara lain mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. 2. Mengambilkan perbedaan peserta didik. 3. Tidak adil atau diskriminatif. Namun demikian bukan berarti kesalahan guru harus dibiarkan dan tidak dijadikan cara pemecahannya. Guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berpuasa. Berikut pembahasan kedua, yaitu solusi penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh guru antara lain. 1. Guru perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik, lalu segera memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan pujian dan perhatian. Di sisi lain, guru harus memperhatikan perilaku peserta didik yang negatif dan meniadakan perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. 2. Mendisiplinkan peserta didik ketika kondisi guru tenang, misalnya dengan menggunakan disiplin waktu menghina peserta didik, memilih hukuman yang tepat, dan menggunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. 3. Guru dapat berusaha mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri
berkasnya. 4. Walaupun sudah menjadi guru-guru yang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang menantiasa menyesuaikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan perkembangan yang terjadi masyarakat. 5. Guru harus bertindak adil terhadap peserta didik tanpa terkecuali, selalu bertindak objektif untuk mengetahui kemampuan peserta didik tanpa ada kebohongan. 6. Apabila memiliki masalah, guru hendaknya tidak mencampur masalah pribadi dengan masalah profesional guru karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Selain solusi pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru, adapun solusi dalam proses pembelajaran mengajar yaitu sebagai berikut. 1. Sebelum mengajar, sebagai seorang guru telah mempersiapkan bahan ajarnya dan merupakan hasil kerjanya sendiri sehingga ia tahu apa yang akan diajarkan kepada siswanya. 2. Mempersiapkan media yang berhubungan dengan materi pembelajaran biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Media dapat diambil dari bahan-bahan bekas atau yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau bahan yang harus dibawa siswa secara pribadi. 3. Dalam pembelajaran sering-sering membawa siswa melihat langsung objek pembelajaran yang sedang dipelajari akan dapat merasakan kejadian-kejadian penting atau hal penting dalam kehidupan mereka sehingga mereka selalu belajar di lingkungan sekitar mereka. 4. Sebagai seorang guru, kuasailah berbagai macam metode dalam mengajar seperti kontekstual teaching, learning, content teaching, inquiry project, personal learning, dan lain-lain. 5. Sebagai saran, gunakanlah metode pembelajaran tematik, yaitu metode yang menggunakan keterpaduan dan asas kemampuan untuk menghubungkan pembelajaran dengan pembelajaran lain sehingga manfaatnya dapat menambah wawasan dan ilmu anak secara optimal. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang telah kami sampaikan yaitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru, yaitu guru harus mampu berinovasi dan berpikir kreatif untuk membuat pembelajaran yang ideal dan sesuai dengan karakter siswa. Kuncinya adalah guru harus sadar akan tanggung jawabnya yang semakin berat. Guru harus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan tetap melibatkan tahun dalam setiap aktivitasnya. Sebagai saran tambahan dari kami, sering berkembangan zaman masa kini, guru harusnya lebih cerdas dalam mempersiapkan pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Guru harusnya mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerima materi yang diberikan. Dan yang lebih penting adalah guru harus mampu mempertahankan sikap keprofesionalnya dalam menghadapi persoalan yang ada serta mampu menyelesaikan dengan cara yang profesional pula. Sekian dari kami kelompok 9. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.